Halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi dalam acara Tadarus Ramadan, acara yang diinisiasi oleh Pergerakan Indonesia untuk Semua dengan Cokro TV. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai tokoh yang tentu saja pemirsa Cokro TV sudah mengenalnya, dan beliau juga host di salah satu program di Cokro TV, yaitu Mas Denny Siregar. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irwan. Mas Denny, kita ketemu dalam program Tadarus Ramadan dan kita pengen ngobrol tentang hal-hal yang terkait dengan agama gitu, Mas Denny. Ya. Saya mulai ya, Mas Denny ya. Oke, siap. Jadi Mas Denny, saya tuh sebelum kenal Mas Denny sebagai influencer dan kemudian menjadi salah satu host di Cokro TV, itu saya sering banget dapat kiriman tulisan-tulisan Mas Denny. Ya. Yang temanya tuh seputar keislaman, spiritualitas, tasawuf, dan sejenisnya lah ya. Ya. Dan kemudian saya juga dapat informasi bahwa Mas Denny itu pernah menulis buku yang judulnya Tuhan dalam Secangkir Kopi. Ya. Dua buku sebenarnya. Dua buku ya? Tuhan dalam Secangkir Kopi dengan Bukan Manusia Angka. Itu dua buku spiritual. Oke, itu kan spiritualitas ya? Ya. Yang saya penasaran, di usia semuda itu ngomongin spiritualitas itu penyebabnya apa dan sejak kapan sebetulnya, Mas? Ya, mungkin sama dengan tahapan banyak orang ya, ketika mempelajari yang namanya agama. Itu orang masuk pada tahapan syariat dulu nih. Oke. Ya kan, rules-rulesnya, bagaimana cara ibadah dan segala macam. Tapi sesudah melewati tahap itu, saya juga ingin banyak memahami bahwa sebenarnya agama ini lebih luas daripada itu. Ya, bahwa yang disebut dengan agama ini adalah makna-makna di dalam kehidupan. Disitulah saya mencoba menggali apa yang disebut makna itu. Karena di dalam agama itu sifatnya berupa nasihat-nasihat yang keluar dari orang-orang zaman dahulu dan sejarah-sejarah yang mengajarkan kita banyak peristiwa supaya kita bisa menjadi lebih baik. Ya kan? Disitulah saya menemukan bahwa ternyata untuk memahami satu teks saja, kita harus mengetahui kapan kata-kata ini dikeluarkan, ya kan? Dan pada saat apa, bagaimana peristiwanya, dan segala macam. Sehingga kita nggak salah mengartikan. Ketika kita sudah bisa memahami itu, baru kita bisa memahami, oh apa maksudnya ya? Nah, disitulah saya mencoba menjabarkan, ya kan? Seperti apa nih yang diperkirakan sesuai dengan kapasitas saya berpikir, ya kan? Dan ternyata itu melegakan. Ternyata ketika saya menulis itu banyak orang yang kemudian mengikuti, ya kan? Dan mencoba memahami juga, karena nggak gampang. Padahal banyak hal yang saya temukan di sana. Pemahaman itu sebenarnya sederhana sekali. Cuman karena mungkin kita yang terlalu rumit berpikir ya, sehingga kesederhanaan itu malah tidak dapat ditafsirkan oleh manusia itu sendiri. Ada presiden khusus nggak, Mas? Itu kan untuk ngomong sesuatu yang sifatnya spiritual ya dalam usia muda itu kan nggak gampang ya. Gini, kita kan usia muda itu usia ngomong yang ringan-ringan lah gitu kan. Harus ada presiden khusus. Kalau nggak ada presiden khusus, sulit sekali untuk memahami agama itu sendiri. Jadi saya selalu mengibaratkan begini. Siapakah yang paling jago antara seorang guru yang memahami teori renang sama seorang yang dipaksa untuk berenang? Ya kan? Dan ternyata saya memahami akhirnya yang seorang yang dipaksa untuk berenang itu ternyata lebih jago dari seseorang yang punya teori begitu banyak. Kenapa? Karena seseorang yang ketika dipaksa untuk berenang, dia mengalami situasinya sendiri. Jadi untuk memahami peristiwa-peristiwa atau makna-makna di dalam agama itu sendiri, orang harus nyebur ke dalamnya. Ketika orang tidak memahami, tidak pernah mengalami, dia tidak akan pernah memahami situasinya. Jadi kenapa kok para nabi, ya para orang-orang suci pada waktu itu memang saya paham bahwa kenapa mereka tidak diberikan kenikmatan di dunianya. Mereka selalu diberikan kesulitan yang luar biasa sulitnya. Ya, untuk bisa memberikan masukan kepada orang-orang terhadap bagaimana cara memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Bagaimana cara menghadapi bahwa kesulitan itu pasti ada. Tapi kan bagaimana cara menghadapinya itu yang paling penting. Nah, ya. Mas, pada proses peralihan ya dari yang tadi Mas bilang, dari yang tadinya syariat terus kemudian menjadi spiritual, itu kan prosesnya nggak mudah ya. Dan shifting berpikirnya itu kan nggak mudah juga kan. Betul. Dari yang tadinya katakanlah hitam putih, terus kemudian lebih wise, lebih melihat sesuatu dari banyak angle, itu kan gimana tuh Mas prosesnya? Dialog.
Ya kan. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu adalah banyak dialog, banyak ketemu orang. Saya misalnya, saya menganggap seseorang ini guru. Tapi kemudian ketika saya sudah dialog dengan dia, mencoba memahami, saya pikir bahwa ternyata pemahamannya juga kurang begitu luas ya. Saya mencari guru lagi. Bukan guru ya, tetapi seseorang yang saya anggap guru. Dia punya pengetahuan agama yang lebih dalam. Saya cara lagi, saya dialog, masih kurang juga saya. Ya seperti itulah dialog. Bahkan saya kalau udah dialog agama itu bisa sampai subuh kayak gitu kan. Dan itu jalan selama bertahun-tahun. Makanya saya yang heran itu sekarang ketika orang beragama itu dengan instan gitu ya. Akhirnya saya lihat bahwa yang mereka lakukan juga hasil daripada cara berpikir mereka instan tadi. Ya kan? Bahwa agama itu bukan hanya kemudian kamu sholat, puasa dan segala macam enggak. Buat saya, pemahaman saya, semua perintah-perintah dalam agama itu dilakukan atau dikeluarkan untuk mengatur manusia sebenarnya, ya kan? Mengatur manusia, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Makanya saya bahkan sempat menulis pada waktu itu, ibadah itu punya tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan perintah seperti office boy, yang kalau apa-apa harus diperintah misalnya. Yang tingkatan manajer yang dia sudah mulai mengerti kenapa dia harus ibadah. Yang tingkatan direktur, nah ini sudah mulai sulit nih, ya kan? Yang dia sudah mulai mengontrol semua konsep ibadahnya dia, dirinya dia dalam bentuk ibadahnya itu, ya kan? Jadi istilahnya ibadah antara dia ibadah sama perilakunya itu sudah harus mulai sesuai. Yang paling tinggi udah konsep CEO. Itu para nabi yang bisa, bahwa dia bisa menikmati ibadah itu, ya kan, seperti dia komunikasi. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa dia dengan ibadah komunikasi dengan Tuhan, tuh saya ketawa. Gila, itu tingkat ibadah yang paling tinggi. Dan nggak gampang. Manusia itu sulit sekali untuk masuk ke sana. Kecuali memang kerjaan kamu tiap hari ibadah, kan gitu kan. Atau kamu bisa menyatu duniamu dengan ibadahmu. Oke. Dari proses dialog tadi kan Mas Denny kan bilang bahwa untuk sampai ke shifting ke arah yang spiritualitas itu ya banyak melakukan dialog. Apakah itu dialog dengan hanya tokoh yang seagama atau juga yang lintas agama? Karena kan spiritualitas ada di mana-mana biasanya. Betul. Lintas agama dengan semuanya. Saya dialog dengan semua. Ya kan, bahkan saya berdialog juga dengan diri sendiri. Ya kan. Jadi buat saya sebenarnya saya coba sederhanakan ya, agama itu apa ya. Jadi kenapa Islam, Kristen, Buddha. Saya anggap ini agama itu adalah manual book. Ya kan, manual book yang harus dipelajari oleh orang-orang, ya kan. Dan siapa yang bisa menafsirkan manual book atau teksnya itu biasanya adalah para pemuka-pemuka agama gitu. Jadi kalau ada orang bilang, misalnya saya ngomong, wah Kristen itu tersesat kan gitu kan, itu buat saya aneh kalau ada orang ngomong begitu. Kenapa? Karena konsep tersesat itu sebenarnya adalah ketika orang mempelajari manual book, di sana dia sudah diberikan kompas dan dia membantah daripada apa yang sudah dia pelajari dan dia tersesat di jalannya. Itu yang disebut konsep tersesat. Bukan kemudian dia bilang kepada orang yang punya manual book lain, dia punya petunjuk lain, dia bilang orang itu tersesat. Tersesat selalu di jalannya sendiri. Kompas sudah menunjuk ke arah selatan, tapi dia tetap jalan ke barat. Itu namanya dia tersesat. Tapi bahwa kompas orang lain menunjuk ke barat, dan orang itu jalan ke barat, ya itu kan sudah merupakan kompasnya orang lain. Kita nggak bisa bilangnya seperti itu. Jadi saya bilang bahwa kita itu masing-masing punya manual book, dan kita harus menghormati manual book itu masing-masing. Itulah yang disebut agamaku, agamamu, agamamu. Ya kan, jangan kemudian kita menyerah manual book orang lain. Ya kan. Nah, ini yang kemudian kan menjadi buah dari spiritualitas tadi, yaitu menghargai keberagaman, menghargai pandangan atau agama orang lain gitu Mas ya. Apa sih kita istimewanya sih Wan? Ya kan nggak ada, kita itu semua dari sperma kok dan berakhir dari tanah. Kita ini hina sama-sama kok. Apa yang membuat kita menjadi lebih istimewa dari orang lain? Kan nggak ada. Karena itulah saya itu orang yang sangat menentang sistem kasta, ya kan, sistem bahwa orang ini lebih punya keistimewaan dibandingkan orang lain. Nggak ada. Kita ini sama-sama hinanya kok. Sama-sama berasal dari sesuatu yang hina dan kembali kepada sesuatu yang hina juga. Terus yang lu banggakan apa? Agama. Nggak ada. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Kan Mas Denny tuh di video-video Coker tuh lebih sering ngomong tentang sosial politik ya. Terus kemudian di tulisan yang lain juga. Tulisan spiritualitas masih terus ditulis atau di-keep dulu sementara ini karena perjuangan Iya, dalam itu kondisi betul, saat itu ini. betul. Dulu saya sering banget nulis spiritual, ya kan, sampai saya menjadi orang egois, ya kan. Saya mencoba menulis kebaikan tanpa pernah mencoba mempraktekkan kebaikan itu sendiri, ya kan.
ketika saya masuk politik itu sebenarnya bukan karena saya suka politik. Sampai sekarang saya nggak suka politik. Kalau saya suka politik berarti saya sudah masuk politik sekarang. Enggak. Saya itu sebenarnya hanya tujuan saya untuk berbicara tentang sosiopolitik seperti ini adalah karena di barisan sana ada orang-orang yang sangat mungkin untuk membuat negara ini hancur dan terpecah belah, kan begitu. Saya nggak penting sebenarnya seorang Jokowi, seorang Prabowo, seorang enggak. Ya kan, saya lebih senang membaca karakter-karakter mereka saja. Tapi buat saya adalah ada hal yang harus saya lakukan untuk membendung kelompok-kelompok ini supaya mereka jangan membesar dan menjadikan negeri ini hancur. Itu aja sih sebenarnya. Bahwa jika itu jalannya lewat politik, ya saya pakai politik. Karena mereka juga pakai jalan politik. Itu aja, Wan. Tapi bukan berarti tulisan atau pikiran tentang spiritualitas... Justru ini adalah bagian daripada praktek, daripada apa yang sudah saya bicarakan. Kan gitu kan? Spiritualitas, tapi dalam wajah yang lain ya? Spiritualitas dalam tingkah laku. Dalam prakteknya sebenarnya buat saya. Bisa nggak saya konsisten? Sampai kemudian saya bilang begini. Dulu saya bilang bahwa orang-orang yang sudah dikupas dirinya, dia akan menjadi stabil sehingga tidak terpengaruh oleh kenikmatan duniawi lainnya. Nah, pada situasi seperti ini, pada situasi yang buat beberapa orang posisi saya tinggi, godaan itu banyaknya setengah mati. Ya kan, orang yang menawarkan uang untuk melakukan apa segala macam ya kan. Saya tinggal menguji diri saya. Bisa nggak saya melewati itu ya? Karena ternyata memang akhirnya yang saya temui, ujian paling terberat seseorang itu bukan ketika orang itu dalam kesulitan, tapi justru dalam posisi kenikmatan. Itu yang bahaya banget. Halus. Karena gini Mas Denny, kan salah satu konsep dalam tasawuf ya, adalah ujlah. Ujlah itu menghindarkan dari dunia untuk meningkatkan spiritualitas. Nah, Mas Denny kan malah menantang. Saya malah menantang karena buat saya itu puasa itu ya ngapain gue sendirian ya kan? Ya gue mendingan ngadepin orang-orang ya kan supaya dapat ujian. Dapat nggak gue nilainya kan gitu kan? Bukan nilai yang pengen gue persembahkan kepada Tuhan ya, tapi buat diri gue sendiri. Jadi ketika ada orang-orang itu saya nggak kemudian menghindar, saya nganggap bahwa mereka duniawi, gue nggak duniawi, enggak. Saya malah masuk kepada mereka dan mengikuti mereka. Ya, tetapi saya tetap bisa menjaga diri saya tetap pada rel atau track yang saya punya, nggak terikut oleh arusnya mereka kan begitu. Tapi nggak kemudian saya menghindar dari keduniawian mereka. Jadi menjalani praktek spiritualitas itu tidak lantas membuat kita menyendiri, Mas Denny. Itu buat saya adalah orang-orang yang ketika mereka menjadi spiritualitas mereka sendiri enggak. Buat saya spiritualitas itu adalah fungsi sebenarnya. Ya kan? Jadi kenapa sih Irwan dilahirkan di dunia? Kenapa sih Denny Siregar dilahirkan di dunia kan gitu kan? Ya, supaya berfungsi kepada manusia lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya toh. Nah, mampu nggak kita menjalankan fungsi? Atau kita hanya diam sendiri, merenung sendiri, dan egois terhadap diri sendiri? Ketika ada sesuatu, kita nggak mau melakukan apa-apa karena, maaf, kita lagi sibuk merenung nih. Ya kan? Buat saya itu adalah egoisme, kesombongan sebenarnya. So, jalankan fungsi. Spiritualitas itu adalah fungsi. Jadi spiritualitas itu ada di tengah masyarakat ya, menurut Mas Denny. Terima kasih Mas Denny. Thank you, Wan. Terima kasih pemirsa Cokro TV untuk program Tadabbur Ramadan ini, obrolan yang sangat mencerahkan dengan Mas Denny, tapi jangan berhenti sampai sini karena di episode selanjutnya kita masih tetap bicara dengan Mas Denny. Tapi untuk episode kali ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.